Bayangkan kamu terbangun di saat matahari sudah tenggelam, sementara lampu kamarmu belum dinyalakan. Kamu buru-buru berdiri, menyalakan lampu dan segera mandi. Kamu lupa, kalau malam ini kamu punya rencana. Ini malam minggu, dan sama seperti orang lain, kamu ingin pergi kencan dengan cewek idamanmu. Masalahnya, kamu masih jomblo. Karena itu, misimu malam ini adalah mencari cewek yang mau jadi pacarmu. Kemarin kamu sudah potong rambut model wolf cut biar lebih kece. Tapi saat kamu menyisir rambutmu dengan tangan kanan, sisi kepala yang kamu sisir terasa perih, padahal kamu sedang tidak memegang pisau. Kamu pun berlari ke depan cermin. Dan saat melihat ke dalamnya, kamu tidak bisa mempercayai apa yang kamu lihat. Rambutmu berubah menjadi mohawk. Kamu terkejut bukan main melihat sisi kepalamu yang tercabik-cabik. Tapi lebih terkejut lagi saat melihat tangan kananmu yang tidak terlihat seperti tangan, melainkan sebuah kait tajam atau kail pancing berukuran besar. Kamu berteriak histeris melihat bayangan di hadapanmu. Itu bukan dirimu. Orang aneh di dalam cermin itu jelas bukan kamu. Dia pasti the shash ringing, flash singing. Tapi bukan. Kamu bukan the hash singing slasher, melainkan the hookman. Kamu tidak tahu bagaimana tanganmu bisa berubah menjadi kait. Ada yang bilang tanganmu itu mirip seperti tangan bajak laut. Tapi kamu tidak cukup yakin soal itu. Sebab mungkin saja kamu justru adalah seorang pelaut. Mungkin mencari ikan, tapi bukan memakai alat pancing atau jala. Kamu menggunakan tanganmu sendiri untuk memancing ikan. Umpamanya cacing besar Alaska yang diselipkan di kaitmu. Dan kamu langsung mencelupkan tanganmu dan menggunakannya sebagai alat pancing. Tapi pemikiran itu tidak penting. Sebab ada hal lain yang lebih penting yang harus kamu lakukan, yaitu menegakkan kebenaran. Dan ya, selayaknya pahlawan dalam kegelapan, kamu memilih waktu malam hari sebagai jam operasionalmu. Lupakan tentang mencari pacar. Siapa yang mau dengan pria bertangan kait sepertimu? Alih-alih menggenggam tangan wanita dengan lembut, kamu bisa-bisa malah menyayatnya. Meski kamu adalah seorang hopeless romantic yang ingin mencari cinta. Kini kamu sedang keterbatasan tangan. Keadaan ini membuat kamu kesal hingga kamu pun meninju dinding. Tapi tangan kaitmu malah nyangkut. Kamu tambah kesal. Dan kamu ingin menyingkirkan semua pasangan yang saat ini sedang bermesraan di dunia. Karena buat apa kamu menyaksikan mereka bermesraan? Sementara kamu sendiri malah kesepian di malam minggu. Jadilah kamu keluar diam-diam dari rumahmu yang megah, bertembok tinggi dan tebal, yang terdiri dari banyak kamar dengan jendela-jendela berteralis besi. Kamu bertanya-tanya, bagaimana orang bisa tinggal di tempat seperti itu? Tapi abaikan saja. Saat ini, kamu sedang menyelinap, menghindari sorot mata orang lain. Bergerak penuh perhitungan dan menghilang di balik kegelapan malam yang dibingkai oleh rimbun pepohonan yang tinggi menjulang. Kamu duduk di balik bayang-bayang pohon, mengintai jalan besar yang membelah hutan yang sepi. Sebenarnya hal ini agak membosankan. Berdiam diri tanpa teman mengobrol. Pasti kalau kamu punya pacar, saat ini bisa lebih asyik. Lebih bosan lagi karena kamu tidak bisa sambil merokok. Selain kamu tidak mau ditangkap polisi karena membakar hutan ini, bagaimana kamu bisa memegang rokok kalau tangan kananmu berbentuk kait? Kan kamu bukan kidal. Bisa-bisa kamu malah salah pegang dan malah menghisap bara apinya. Kamu berjongkok sampai kakimu pegal dan abaianmu hampir kumat. Jas dan topi hujanmu menyembunyikan sebagian besar wajahmu. Padahal malam ini tidak hujan, sehingga yang ada kamu malah kegerahan. Untungnya tidak lama kemudian, sebuah mobil berjalan terseok-seok di jalan yang kamu intai dan menepi tidak jauh darimu. Dari sini, kamu bisa melihat dua sejoli. Pasangan anak muda yang sedang tertawa pada satu sama lain. Si cewek Sarah duduk di bangku penumpang dengan pipi yang merona secara alami. Tapi blush yang dia pakai membuatnya tidak cuma merona, tapi memar seperti kena tampar seseorang. Si cowok, Donald, tersenyum penuh percaya diri. Kamu bisa mendengar Donald menggoda Sarah, memuji dan merayunya. Sementara radio mobil mereka mendengarkan lagu romantis. Kamu geram, iri melihat hal itu. Mereka harus disingkirkan. Ketika kamu masih bergelut dengan rasa kesalmu, Donald pun merasa kesal karena mesra-mesraannya harus diinterupsi oleh siaran radio yang berganti ke berita terkini. Suara presenter timbul tenggelam, tapi Donald dan Sarah bisa mendengar bahwa seorang pembunuh telah melarikan diri dari sebuah rumah sakit jiwa yang tidak jauh dari posisi mereka sekarang. Pembunuh itu memakai kait di tangan kanannya dan orang-orang diminta untuk segera melapor jika melihatnya. Mendengar berita itu, kamu menunduk melihat tangan kananmu dan tersenyum senang karena merasa dirimu viral. Sementara itu, Sarah sontak ketakutan mendengar berita itu dan meminta Donald mengantarnya pulang. Tapi, bukannya mengantar Sarah pulang, Donald hanya mengunci mobil, yakin bahwa mereka akan aman. Donald kembali mencoba mencium Sarah, tapi Sarah mendorong tubuh Donald dan dengan panik mengajaknya pulang. Kamu pun ikut panik, dalam hati menyuruh mereka untuk jangan pergi dulu. Lalu kamu mendekati mobil mereka tanpa suara. Kamu harus memberi anak-anak nakal itu pelajaran. Tapi melihat Sarah yang seperti itu, Donald pun jadi bad mood dan setuju untuk meninggalkan tempat itu.
Baru saja kamu meraih handle pintu mobil dengan tangan kananmu. Donald langsung saja tancap gas meninggalkanmu begitu saja. Seketika kamu panik karena tangan kananmu yang berbentuk sebuah kait auto nyangkut di mobil dua sejoli itu. Kamu mengumpat, kesal bukan main. Karena boro-boro memberi mereka pelajaran, tangan kaitmu malah tersangkut di mobil. Tapi, diam-diam kamu menyeringai senang. Malam ini mereka mungkin selamat. Tapi saat turun dari mobil nanti, mereka akan kaget karena ada kait tajam berdarah yang ikut mereka pulang. Kamu kembali menghilang ke dalam hutan yang gelap, sekalian mencari kait baru. Tapi, baru saja kamu berniat menghempaskan tubuh di bawah pohon, kamu melihat pasangan muda lain yang melaju di dalam mobil dan mulai melambat sampai mobil itu benar-benar berhenti. Sama seperti Donald dan Sarah, dua pasangan baru ini, Peggy dan Bobby, menempikan mobil di tempat sepi supaya bisa puas bermesraan. Kamu menghela nafas kesal, baru menghalau satu pasang, sudah datang lagi satu. Kali ini kamu tidak mau menunggu terlalu lama. Mereka harus tahu bahwa jika mereka berduaan, orang yang ketiga bukan setan, melainkan Hookman. Langsung saja kamu mengendap-endap ke dalam mobil Bobby dan Peggy. Dan saat tiba di sebelah mobil mereka, kamu menyentuh bodi mobil dengan tangan kaitmu. Kamu menggoresnya ke belakang hingga ke depan, diiringi suara goresan antar besi yang memekakkan telinga. Melihatmu tiba-tiba muncul di dalam mobil, Bobby dan Peggy yang sedang berpelukan seketika menjerit takut dan kaget. Sementara di balik topi yang menutupi wajahmu, kamu menyeringai. Tapi seringaimu berubah jadi seruan kaget karena Bobby pun langsung tancap gas dan menabrakmu. Untungnya kamu pandai berkelit, kamu salto tinggi-tinggi dan mendarat di atap mobil mereka. Bobby yang terlanjur panik lalu menginjak gas semakin kencang, membuatmu semakin terombang-ambing dan terpental di atap. Kamu tidak ingin kehilangan tangan kait untuk kedua kalinya. Jadi kamu segera loncat dari atap mobil yang sedang melaju, menggelinding di jalan sepi, dan terseok-seok bersembunyi. Kamu kesal karena ketiban sial 2 kali berturut-turut. Daripada serial killer yang kabur dari penjara, kamu merasa lebih mirip seperti badut apes. Sebenarnya, malam ini kamu ingin menyalurkan bakat bertarungmu lagi. Tapi tadi Bobby menyeretmu cukup jauh dari tempat persembunyianmu. Jadi, kamu memutuskan untuk menyudahi perburuan malam ini sambil mencari tempat persembunyian baru. Keputusanmu itu benar. Karena di malam lain yang bukan malam minggu pun, ada banyak pasangan yang menepikan mobil mereka di tempat yang sepi. Seperti pasangan malam ini, James dan Lucy, yang sedang berpelukan di dalam mobil. Mereka pikir mereka adalah Teletubbies. Tidak butuh waktu lama, kamu merayap mendekati targetmu malam ini. Kali ini, kamu tidak akan berakhir menjadi badut apes. Kamu lantas memperhatikan mereka dari jarak dekat. Rupanya, keadaanmu disadari lebih dulu oleh Lucy yang membuatnya ketakutan. Dengan was-was, Lucy mengatakan pada James bahwa dia melihat sesuatu di luar sedang mengintai mereka. Mendengar itu, James tidak menunda untuk memeriksa keluar. James turun dari mobil dengan agak sombong. Merasa dirinya hebat setelah mengabaikan berita-berita yang beredar. Akan tetapi, tangan kaitmu bisa dengan mudah menaklukkan kesombongannya. Lucy yang menunggu di dalam mobil pun mulai cemas, karena James tidak kunjung kembali. Dia takut untuk memeriksa keluar. Tapi dia penasaran, kenapa James pergi lama sekali. Setelah mengumpulkan keberanian, Lucy keluar dan mulai mencari James ke segala arah. Namun tetap tidak ketemu. Lucy merasa seperti diberi alamat palsu, karena kemanapun dia mencari, James tidak dia temui. Namun di saat Lucy kembali ke mobil, dia tidak mampu meredam jerit ketakutannya ketika melihat James sudah terbagi dalam beberapa bagian. Kamu meninggalkan TKP tanpa halangan apapun. Namun demikian, meski malam-malammu dihabiskan untuk memberantas ketidaksenonohan itu, tetap saja banyak pasangan yang mengabaikan peringatan yang disebarkan di radio tentangmu. Amarahmu terbakar. Mau berapa kali pun kamu menyingkirkan anak-anak itu, mereka tetap menyebarkan perilaku-perilaku yang melanggar norma di masyarakat. Para pembenci mungkin akan bilang bahwa kamu adalah narapidana yang melarikan diri dari penjara. Yang lain menganggapmu adalah pasien gangguan jiwa yang kabur dari perawatan di rumah sakit jiwa daerahmu. Tapi kamu adalah Hookman. Kamu menolak segala bentuk diskriminasi. Keberadaanmu di dunia ini adalah untuk memusnahkan kemungkaran yang dilakukan oleh pasangan-pasangan kekasih. Dan itulah aktivitasmu sebagai Hookman. Meskipun usahamu sejak tahun 1950-an, nampaknya semakin tidak ada gunanya seiring berjalannya waktu. Tapi, identitasmu sebagai Hookman tak akan pernah pudar. Walau hidupmu menjebalkan karena harus membiasakan tangan kirimu bekerja, tidaknya tangan kananmu jadi lebih fungsional. Kamu bisa membebat rumput yang rimbun dan mengotori tempatmu bersembunyi. Bisa mengipas apel tanpa pisau, bahkan menangkap ikan tanpa alat pancing.
Kamu hanya perlu menahan kesepianmu karena tak bisa pergi kencan bersama pujaan hatimu. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang Hookman.